Terima kasih Mbak Evi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya Mei dan ini rekan saya Melisa. Pagi hari ini cukup mendung sih di Solo ya. Jadi tapi itu tidak mengurangi sukacita kita ya untuk menyampaikan materi hari ini gitu. Nah, malah kami semakin semangat gitu melihat tadi Pak Hendrik ditanyai, Pak Julius juga tadi dikasih komentar udah pernah dengar Natalpreneur. Nah, ini saya semakin excited gitu untuk menyampaikan materi ini gitu. Gimana kalau Mbak Mei sendiri nih? Saya juga Meli, excited sekali karena ini kan masa-masa Natal ya. Biasanya kita tuh suka berkreasi gitu ketika masa Natal ini ya. Benar. Nah, hari ini kita juga akan bahas judul yang menarik nih Mel, yaitu Natalpreneur, inovasi dan kreativitas. Ya, silakan rekan kami untuk share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat di layar Bapak Ibu Saudara? Sudah ya? Ya, materi presentasi hari ini juga akan di-share oleh rekan-rekan kami admin baik melalui WAG Sabda Live, di chatroom Zoom maupun live chat di YouTube. Jadi Bapak Ibu Saudara dapat mempelajarinya bersama-sama. Nah, ini judulnya nih Natalpreneur, inovasi dan kreativitas. Nah, biasanya setiap Natal juga kita membutuhkan kreativitas seperti yang dibilang Mbak Mei tadi ya. Seperti mengemas acara Natal, perayaan Natal agar menarik dan tidak membosankan tentunya. Atau berusaha membuat perayaan yang berbeda gitu dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi tahun ini ada yang sangat berbeda ya Mbak Mei ya? Iya, beda Mel. Soalnya ini kan masih masa pandemi ya. Iya, benar sekali sih Mbak Mei. Ya, jadi kita harus buat sesuatu yang lebih kreatif, yang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya dan sesuai dengan keadaan saat ini ya. Ya, berangkat dari beberapa alasan Mbak Mei tadi, nah itu sebabnya kita ambil judul ini, yaitu Natalpreneur. Wah, Natalpreneur istilahnya menarik. Kira-kira sudah ada belum ya istilah ini ya? Tadi Pak Julius sudah menyampaikan, sudah pernah mendengar istilah ini, tapi apakah istilahnya akan sama dengan yang akan kita sampaikan? Itu kita kan sebelumnya biasa mengenal ya kata entrepreneur itu. Lalu apa hubungannya ya dengan Natal? Apakah hubungannya juga dengan kreativitas dan inovasi pada masa pandemi ini? Nah, biar tidak sulit memahaminya, kita akan mulai dulu dari kata yang kita kenal. Kalau kata Natal semua sudah tahu ya, tapi untuk kata entrepreneur, arti pentingnya seperti apa ya? Iya. Silakan Melisa. Oke. Nah, apa itu Natalpreneur? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi entrepreneur dulu. Nah, rekan admin bisa next. Ya, terima kasih. Dari entrepreneur sendiri ada beberapa definisi nih. Yang pertama, menurut KBBI. Menurut KBBI, entrepreneur adalah orang yang pandai atau berbakat dalam menciptakan suatu produk, menyusun cara baru dalam produksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mengatur permodalan operasi, dan memasarkannya. Nah, kalau definisi entrepreneur yang kedua adalah menurut Wikipedia. Nah, kalau menurut Wikipedia, entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Nah, definisi yang ketiga adalah menurut Andrew C. Dabrin. Beliau merupakan seorang profesor di bidang manajemen. Entrepreneur menurut beliau adalah orang yang mendirikan dan menjalankan usaha yang inovatif. Nah, dari beberapa pengertian entrepreneur tersebut bisa disimpulkan bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang kreatif, inovatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan karena memikirkan ide, mencari cara-cara baru, dan mengerjakan hal-hal yang baru untuk mencapai tujuannya. Ya, terus apa itu ya Natalpreneur? Jadi dari pengertian yang sudah disampaikan oleh Melisa tadi, dapat kita simpulkan bahwa Natalpreneur bisa berarti setiap orang yang pada masa Natal memiliki kreativitas dan inovasi yang memberikan dampak dan menambah sukacita Natal ke semua orang dan tentu saja menghasilkan ide-ide, cara-cara, dan hasil yang berbeda dari pelaksanaan Natal sebelumnya. Iya, mengapa nih ya sikap Natalpreneur pada saat ini diperlukan gitu? Nah, alasan yang pertama adalah tentu saja Indonesia sudah digital. Bahkan dunia itu sudah lama digital loh Kak Mei.
Nah, pada era digital memunculkan banyak sekali entrepreneur karena itu merupakan tuntutan era ini atau era digital ini. Nah, dunia digital atau era digital ini juga menuntut adanya kreativitas dan inovasi untuk terus relevan dengan perkembangan teknologi, Kak Mei. Iya. Nah, karena jika kita tidak relevan atau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita akan tertinggal, bahkan tergilas dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin pesat. Nah, bagaimana dengan orang percaya? Jika dunia saja berlomba untuk terus melakukan kreasi dan inovasi, kita sebagai orang percaya harus lebih giat lagi nih Kak Mai, agar relevan dengan perkembangan yang ada, sehingga pelayanan yang dilakukan lebih efektif dalam menjangkau generasi ini. Nah, ini alasan yang kedua ya, mengapa sikap Natal planner diperlukan. Alasan yang kedua adalah tentu saja saat ini masih dalam keadaan pandemi. Nah, pandemi ini memaksa orang untuk kreatif dan inovatif. Lihatlah gereja kita masing-masing, apakah sama seperti tahun-tahun yang lalu, seperti ibadah bersama. Nah, kalau pasti tidak ya, kalau tahun ini kita lebih banyak ke online ya Kak Mei ya. Nah, bahkan mungkin juga ada beberapa gereja yang pada saat-saat ini masih juga belum bisa bertatap muka. Nah, jadi dengan adanya ini, atau Natal Planner ini sangat diperlukan jiwa-jiwa seorang entrepreneur, yaitu kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan Natal pada era digital. Dan pada masa pandemi ini tentunya, diharapkan hal-hal baru tersebut dapat menambah sukacita Natal dan membantu orang-orang percaya lebih memaknai arti Natal di tengah pandemi dan masa sulit ini. Ya, benar banget, Mel. Nah, berbicara tentang kreativitas dan inovasi, ini bukan hanya karena tuntutan zaman dan kondisi saat ini yang masih pandemi ya, tetapi orang percaya perlu memiliki kreativitas. Nah, kenapa? Yang pertama adalah untuk menjalankan tugas sebagai gambar dan rupa Allah, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya bacakan ya untuk Bapak Ibu Saudara. Ini saya ambil dari versi AYT. Kemudian Allah berfirman, sekarang mari kita membuat manusia dalam rupa kita, menurut keserupaan kita. Biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata dan yang merayap di bumi. Nah, dari ayat tersebut bisa kita ketahui bahwa kita diciptakan serupa gambarnya, berupa dengan gambar Allah, dan memiliki tugas menjadi rekan kerja Allah, yaitu bekerja mengelola bumi ini. Nah, Pendeta Stephen Tong juga pernah mengatakan bahwa manusia memiliki daya kreativitas, karena manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah yang adalah sang kreator. Atau bisa dikatakan bahwa daya kreativitas yang kita miliki, yang dimiliki manusia ini mencerminkan akan daya kreasi Allah. Yang menjadi perbedaan mendasar adalah bahwa Allah dapat menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada, sedangkan kita manusia menghasilkan sesuatu yang sudah Allah ciptakan. Di sini kita bisa memahami bahwa Allah adalah dasar dan sumber dari segala kreativitas manusia. Untuk alasan kedua, ya itu menunjukkan keunikan kita dalam menjalankan panggilan Tuhan di dunia. Ya, manusia diciptakan dengan berbagai keunikan dan talenta masing-masing. Setiap talenta yang Tuhan berikan harus dikembangkan secara kreatif sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Seperti yang sudah kita ketahui ya, yang tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 yaitu tentang perumpamaan talenta. Nah, untuk itu dari dua hal tersebut merupakan beberapa alasan mengapa setiap orang percaya harus memiliki sikap ini. Jadi pada Natal tahun ini seharusnya hal itu bisa mendorong gereja maupun kita sebagai jemaat untuk menciptakan terobosan dalam memaknai Natal secara kreatif pada masa ini. Iya, Kak Mei, kita mau tanya beberapa hal nih sama rekan-rekan yang udah hadir di Zoom nih, maupun nanti yang ada di YouTube juga. Nah, ya, kita mau cari tahu nih Kak Mei, seberapa kreatif kita semua nih, nggak cuma peserta tapi juga mungkin kita berdua juga nih. Nah, sejauh apa ya kita sudah melakukan perayaan Natal dengan cara yang kreatif. Jadi, apakah kita sekarang sudah kreatif? Yuk kita ikuti surveinya lewat link yang dibagikan oleh admin di chat room. Jadi seperti linknya sudah dibagikan ya, baik melalui rekan kami di WA Kisabda Live, di YouTube maupun di chat room Zoom ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti
link tersebut, tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikutinya dapat menjawab pertanyaan yang akan teman-teman admin tuliskan di chat room maupun di live chat di YouTube ya. Jadi saya bacakan. Apakah Bapak Ibu Saudara mengikuti kegiatan Natal selain ibadah Natal di gereja? Ya, kita beri waktu berapa menit, mau? Sekitar 3 menit saja. Ya, 3 menit saja ya. Nanti rekan kami, tim admin teknis akan menyampaikan hasilnya. Ya, kita lihat ya. Wah, sebagian besar iya ya Mel ya, 75% peserta menjawab iya. Wah, kalau Kak Mei sendiri gimana nih? Biasanya apakah membuat atau mengikuti perayaan Natal selain ibadah di gereja? Ya, tentu saja Mel. Jadi selain mengikuti ibadah Natal di gereja, juga ada ibadah ada perayaan Natal keluarga juga di rumah, baik keluarga Natal di perayaan Natal ibu maupun di keluarga ayah. Juga perayaan Natal bersama-sama dengan teman-teman rekan kerja gitu, maupun dengan sahabat-sahabat. Iya nih Kak Mei, kalau aku sendiri juga selain mengikuti ibadah Natal, aku juga sering mengikuti perayaan Natal kayak sama teman-teman sekolah, terus juga sama teman-temanku kantor juga, terus sama keluarga pastinya ya, karena keluarga itu walaupun keluarga kecil itu bisa memaknai Natal juga, seperti itu ya Kak Mei. Iya. Wah, sudah menggeser nih Kak Mei, sudah 80 sekian persen ya. Wah, ternyata banyak sekali yang mengikuti kegiatan atau perayaan Natal selain ibadah Natal. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa dituliskan apa aja kegiatannya yang dilakukan. Nanti melalui link yang akan kami bagikan ya. Silakan rekan admin untuk share survei berikutnya. Nah, berikutnya kegiatan kreatif apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan atau direncanakan ya, kan kemungkinan ini sudah banyak yang menyelenggarakan kegiatan Natal, tapi ada yang juga yang belum ya Mel ya. Bisa silakan untuk isi linknya yang akan dibagikan oleh admin. Nah, kalau Kak Mei sendiri nih, kegiatan apa sih yang biasa dilakukan Kak Mei pada saat perayaan Natal selain ibadah gereja? Biasanya ada doa bersama di rumah seperti itu, terus kami bersama-sama mendengarkan nonton film, juga mendengarkan lagu-lagu Natal gitu. Wah, kalau Melisa sendiri? Sama nih kalau aku cerita Natal itu pasti sih akan disampaikan oleh papaku atau mungkin opaku juga seperti itu. Terus juga nonton film itu kegiatan yang sangat menarik gitu untuk anak-anak, untuk pemuda, remaja itu sangat menarik sih. Jadi karena aku banyak sekali keluarga besar, jadi itu kalau nonton film itu lebih seru gitu karena banyak orang kan Kak Mei. Ya gitu Kak Mei. Ya mungkin rekan admin bisa menampilkan hasilnya. Kira-kira kegiatan apa saja ya yang sudah dilakukan atau direncanakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau Bapak Ibu juga bisa menjawab di live chat. Oh, ini ada yang masuk dari chat room ya. Ini dari Mbak Ivi, games Natal, storytelling berantai, dan kunjungan online. Wah, menarik sekali ya, kunjungan online. Ini bisa melalui banyak platform ya, Mel ya, baik WA maupun Telegram. Ini ada dari Saudari Wahyu Budiarti, vlog. Ini juga seru sekali nih, aktivitas yang disukai oleh milenial dan orang-orang sekarang ya. Iya, benar sekali itu Kak Mei. Aku juga suka juga sih nge-vlog ya.
Ya, mesti banyak sekali ya apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu ataupun yang sedang direncanakan. Jadi Ya, tadi juga ada dari Saudari Pinkan, ada nonton film, drama Natal, wah sing along. iya. Menarik sekali. Nah, kita lanjut saja untuk Ya, penerapannya. iya baik. Bagaimana penerapan Natalpreneur itu? Dari tadi ya ada beberapa ya rekan-rekan yang udah merespons pertanyaan kami yang ada di chat Zoom. Iya, ada beberapa contoh ya tadi yang bisa dilakukan bersama-sama keluarga, teman, dan keluarga dan rekan-rekan yang lain juga. Nah, supaya kita tetap bisa merasakan semarak Natal walau belum bisa tatap muka secara langsung juga ya Kak Mei ya. Dan kami berikan beberapa contohnya yang dapat Bapak Ibu saudara lakukan. Rekan-rekan bisa share screen untuk PPT-nya. Ya, rekan-rekan admin, silakan. Ya, ini salah satu contoh ya untuk kegiatan Natal atau perayaan Natal dengan media Zoom ya. Seperti yang sudah Sabda lakukan ketika Thanksgiving kemarin, jadi menggabungkan kegiatan onsite baik di gereja maupun di rumah jemaat-jemaat masing-masing, bisa juga dilakukan bersama dengan rekan-rekan gitu. Karena apalagi tahun ini ada pemerintah masih menghimbau ya untuk kita semua untuk tidak pergi kemana-mana ya Mel ya, guna menekan jumlah penyebaran COVID. Jadi berarti kita tuh masih belum bisa bertemu secara langsung dengan banyak orang dengan bebas gitu. Nah, melalui salah satu platform ini, pertemuan virtual ini, dimungkinkan untuk semua orang, mulai anak-anak sampai lansia, untuk bisa mengikuti perayaan Natal. Gitu. Jadi di perayaan Natal ini kita bisa beramah tamah dan saling menyapa untuk sekadar menanyakan kabar atau keadaan. Perhatian kecil, sekecil apapun bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, yang kedua nih, ada penyalaan lilin virtual. Gimana itu perayaan lilin virtual ya, Kak Mei ya? Ya, penyalaan lilin itu kan sering dilakukan, entah itu di gereja, mungkin juga ada kalau di keluarga itu juga ada perayaan penyalaan lilin juga. Nah, ada makna nih dari lilin sendiri itu. Nah, lilin sendiri itu kan memberikan cahaya ya. Lilin juga mengingatkan kita akan Kristus penyelamat kita yang berkata, "Akulah terang dunia," yang terambil dalam Yohanes pasal 9 ayat 5. Lilin juga mengingatkan kita bahwa kita harus juga bersinar karena Kristus juga berkata bahwa kita adalah terang dunia. Ia berkata, "Kamulah terang dunia, dan biarlah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga." Iya, itu terdapat di dalam Matius 5 pasal 14 Matius 5 ayat 14 sampai 16. Nah, rekan-rekan admin bisa menayangkan contoh videonya? Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra. Ya, itu tadi adalah contoh ya Kak Mei, penyalaan lilin secara virtual. Tapi jika Bapak Ibu Saudara mau menggunakan ide ini, bisa juga mengkreasikannya sendiri ya. Ya, seperti itu Kak Mei. Ya, jadi kan tadi juga videonya bisa di-share ketika perayaan Natal di Zoom maupun dikirimkan untuk di media sosial grup yang dimiliki oleh gereja atau komunitas ya. Iya, benar sekali Kak Mei. Nah, untuk yang berikutnya adalah paduan suara virtual atau online. Bila teman-teman bisa share screen. Ya, paduan suara ini adalah penggabungan beberapa video dari jemaat atau orang-orang yang ada di rumah, kemudian digabungkan jadi satu dan bisa di-play ketika perayaan Natal gitu. Jadi salah satu bentuk dari sukacita kita kan ketika Natal ini kan memuji Dia ya, dan itu
bisa dilakukan ketika kita tidak dapat berkumpul bersama secara langsung. Biasanya kan ada paduan suara gitu ya Mel ya, ada choir gitu. Nah ini kita bisa melakukannya melalui media online ini ya, dan untuk mengekspresikannya gitu. Ya rekan kami akan share untuk salah satu contohnya, bisa dibagikan. Betapa kita tidak bersyukur terhadap air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia. Cukup segitu aja teman-teman. Ada lagi contohnya nggak Mel nih? Iya. Jadi rekan admin bisa menanyakan yang satunya, yang keluarga. Kalau tadi kan Iya, gereja iya, ya. tadi dilakukan oleh rekan-rekan dari jemaat gereja yang Iya. terbiasa untuk paduan suara gitu ya. Jadi digabungkan dalam satu video. Ini kita mau lihat contoh dari keluarga yang dilakukan oleh keluarga. Silakan. Pakar. Admin, ya. Itu tadi contoh dari gereja dan dari keluarga yang bisa dilakukan ya Mel ya. Paduan suara virtual, Kak. Menarik sekali ya. Jadi bisa dilakukan di rumah, bisa di luar, bisa anak-anak, bisa lansia, juga bisa bersama-sama gitu, satu keluarga kecil gitu, dan bisa diputar ketika acara Natal keluarga bersama ya. Iya, benar sekali Kak Mei. Ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa modifikasikannya dengan rekan-rekan, juga bisa misalnya dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu, dengan rekan kerja dulu, atau misalnya dengan teman-teman sekolah gitu, bisa kita bisa bersama-sama untuk bernyanyi lagu-lagu Natal gitu ya. Nah untuk contoh berikutnya yaitu bisa dengan membuat dan mengirimkan kartu Natal online. Silakan rekan kami untuk share screen. Ya, ini salah satu contoh kartu Natal online ya. Jadi untuk pembuatan kartu Natal online itu sangat sangat mudah ya Mel ya, karena dengan kemajuan teknologi itu kita bisa membuatnya dengan melalui media PPT, melalui Canva, melalui banyak cara gitu. Dan kartu Natal itu dapat dikirimkan melalui media, melalui via email atau WA pribadi, juga
juga Telegram pribadi maupun media sosial lainnya, misalnya di Facebook grup gereja atau WA grup gereja juga atau WA grup keluarga gitu ya. Dan kita juga bisa membuat juga selain dari dalam bentuk ucapan melalui kartu, kita juga bisa melalui video ya, bisa kita kirimkan kepada rekan-rekan maupun keluarga gitu. Dan juga bisa membuat infografik Natal yang dikirimkan ke website gereja atau media sosial gereja lainnya. Nah, oke, selanjutnya itu ada cerdas cermat Alkitab nih Kak Mei. Siapa sih yang nggak suka cerdas cermat Alkitab ya kan? Pasti anak-anak itu apalagi kan pasti kalau ada tebak-tebakan itu langsung, iya aku mau jawab, aku tahu jawabannya gitu kan. Nah, kalau saat ini kan cukup dibatasin nih untuk anak-anak bisa bertemu secara tatap muka. Nah, maka dari itu ada cerdas cermat Alkitab yang kita lakukan dengan cara online atau menggunakan link. Nah, salah satu platform yang kita pakai adalah Kahoot. Nah, sebenarnya ada banyak sekali platform, tapi yang ingin kita jelaskan di sini adalah Kahoot. Nah, di Kahoot sendiri itu bisa menciptakan pertanyaan sendiri gitu loh, Kak Mei. Nah, karena pertanyaan dari game ini kita bisa ciptakan sendiri, maka dari bobot pertanyaannya itu kita bisa sesuaikan apakah itu untuk gamesnya pertanyaan untuk anak-anak atau untuk remaja. Nah, kita mau coba nih sama-sama untuk memainkan permainan ini. Silakan admin bisa share linknya di chat room. Ya, Bapak Ibu Saudara tinggal klik saja link yang sudah di-share oleh admin. Nanti Bapak Ibu Saudara mengisikan nama atau username aja supaya nanti tahu Bapak Ibu Saudara ada di peringkat berapa ya. Iya. Kita mau main game online dulu bersama-sama ya, Bapak Ibu. Link Kahoot-nya sudah dibagikan oleh rekan-rekan kami admin ya di chat room. Yang di YouTube juga bisa mengikutinya ya. Wah, ini udah ada yang main nih, Kak. Sudah ada yang masuk ya, Mel ya? Iya. Udah ada beberapa report nih. Iya. Atas nama akun Joy78, Wisnu B, Moder J, ya, rekan-rekan yang ingin bergabung, Bapak Ibu Saudara ingin bergabung, silakan. Oh, ada atas nama Han, ya. Wah, iya nih. Ini ada ranking pertama nih atas nama Wisnu B. Wah. Skornya tinggi ya, Melia, 3.859. Iya. Ya. Itu tadi pertanyaan yang ditanyakan memang basic karena saya mengambilnya dari cerita sekolah minggu ya, jadi nggak terlalu yang padat sekali seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa nonton video Natal loh. Iya. Silakan admin untuk share screen. Nah, seperti yang udah tadi aku bilang di awal ya Kak Mei, kalau anak-anak itu pasti akan menyukai lebih ke visual, apalagi kan sekarang itu banyak aplikasi yang menawarkan membuat konten itu dengan visual dan audio itu pasti ya, dan anak-anak itu cukup tertarik dengan hal itu. Nah, salah satu alternatif untuk mengisi perayaan Natal nanti mau bersama keluarga maupun rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat video ya. Sekarang itu udah banyak banget sumber-sumber video Natal gitu kan. Nah,
Kalau dari aku sih bisa mencontohkan dari Lumo, The Bible Project, King of Glory, Tetelestai, Kingston Natal, dan untuk anak-anak tentunya ada DVD library anak, dan masih banyak sekali sumber video lainnya sebenarnya. Tapi karena kita nggak bisa sebutkan satu-satu tentunya ya Kak Mei ya. Nanti untuk link-linknya jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan akan dibagikan oleh admin di chat room. Iya. Itu tadi beberapa contoh yang telah kami bagikan. Bapak Ibu Saudara dapat melihat contoh-contoh lain yang ada dari Sabda, yang ada di paket Natal Sabda, ya di link tersebut. Ada banyak sekali pilihan untuk paket-paket aktivitas yang dapat Bapak Ibu Saudara lakukan ya untuk memperlengkapi kegiatan Natal pada tahun ini. Dan minggu depan ya Mbak ya, rekan-rekan kami juga akan menjelaskan lebih lengkap ya tentang hal ini ya, yang dapat berguna untuk pelayanan anak, pelayanan sekolah minggu maupun pelayanan pemuda remaja. Juga bagaimana berkreasi dengan puisi nih, seperti apa ya? Sepertinya menarik. Iya, benar sekali. Ya Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk mengikutinya ya. Iya. Baik, kesimpulan yang bisa kami ambil dari presentasi di atas adalah Natalpreneur itu dibutuhkan oleh setiap jemaat, setiap orang percaya, dan gereja khususnya dalam masa pandemi ini. Dan masih relevan loh Kak Mei untuk masa depan juga. Bisa diterapkan ke depannya untuk kegiatan gereja, komunitas, maupun keluarga. Misalnya nanti di tahun 2021 ada Paskapreneur. Iya, seperti itu. Iya. Sekian presentasi dari kami. Selamat menjadi Natalpreneur.